Yang nggak bisa yang tadi mengatakan sepakat. Kami orang Kristen, iman doang. No. Bisa. Nggak akan pernah bisa. Bagus, Pak. Terima kasih Pak Jeremy. Jadi begitulah itu, Bu Jenny, konsep keselamatan Islam itu lebih detail, lebih logis. Patokannya iman dulu, iman. Percaya kepada Allah yang Esa. Allah di mana? Ya, tidak ada yang bisa lihat Allah. Kan tidak logis lah, masa Tuhan harus menampakkan dirinya? Kalau boleh kita flashback. Dulu kan Nabi Isa itu pernah ada di muka bumi ini. Pernah ada. Dia punya sahabat, dia punya murid-murid. Ya, kan lucu jadinya kalau ada Tuhan, ada nongkrong, ngobrol sama-sama dengan ciptaannya, kan jadi lucu kadang-kadang. Apalagi Tuhan punya silsilah, ada silsilah kelahirannya. Kan masa Tuhan punya biografi? Masa Tuhan punya CV? Ini, saudara-saudaraku umat Kristen layak mempertanyakan itu sebenarnya. Layak. Saya dulu, sebelum masuk Islam, saya koreksi itu, saya pertanyakan itu. Karena saya tidak ada keluarga yang Muslim. Saya tidak ada keluarga Muslim. Opung-opung saya semua tidak ada yang Muslim. Tapi apakah saya harus menerima ini? Karena saya faktor lahir di situ. Saya tidak mau. Saya dikasih akal oleh Tuhan. Maka temukan dulu tolok ukur. Apa sih tolok ukur kebenaran itu? Harus kita temukan itu. Karena kalau kita sudah umur 15 tahun ke atas, jangan keyakinan ditonjolkan. Kebenaran dulu. Pembuktian dulu. Kalau sudah terbukti benar, baru yakini. Begitu. Ya. Masya Allah, siap. Silakan. Ya, silakan. Di apa? Yang mau bertanya lagi silakan. Ustaz. Siap Bu Jenny. Bu Santi silakan, terima atau kasih. Pak Jemi silakan. Saya kasih kesempatan. Saya mengucap terima kasih atas kajian Pak Ustadz. Saya sudah memahami. Jadi dalam kesimpulan saya dalam pengkajian tadi oleh Pak Ustadz, yaitu adalah dalam Islam dosa dihapus dengan taubat nasuha, memperbanyak istighfar, menjalankan ibadah, berbuat baik, Betul. bersabar dalam ujian dan memohon rahmat Allah. Betul sekali. Kuncinya adalah kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Begitu Benar kan Pak sekali. Ustadz? Luar biasa, benar sekali. Benar sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, lanjut yang lain Pak. Terima kasih. Ya, Silakan Bu Santi atau Bu Santi. Silakan Bu Santi. Ngobrol sama Ito, ini mungkin sama-sama Ya. Batak agak mantap lah. Silakan Bu Santi. Itu silakan. Giliran saya ya, atau mungkin Pak Jemi dulu senior. Tidak apa-apa, itu dulu. Tadi Pak Jemi sudah menimpanya gitu. Mana Pak itu dulu? Silakan. Ya, selamat Ya, malam. teman-teman bantu tap-tap layarnya. Selamat malam, Ito. teman-teman. Selamat malam ya. Siap, lanjut. Saya panggil itu boleh? Boleh. Itu aja panggil itu. Ya. Boleh, Nah, kita ya? berito kita ini. Karena saya merasa lebih dekat manggil itu daripada Ustadz. Betul. Gitu. Saya lebih suka dipanggil Ya. itu saya. Silakan, Ito, silakan. Iya. Makasih. Terima kasih Ito untuk ini pertemuan kita kedua ya Ito ya. Setelah yang hari kemarin 17 Agustus. Nah, saya mungkin akan bertanya beberapa, tapi ini pertanyaan pertama, saya berlaku untuk semua, tapi dalam hal ini karena saya bertanya kepada umat Muslim, jadi mungkin ini saya tujukan kepada umat Muslim begitu ya. Dan kenapa ini saya tanyakan pertama ini menjadi acuan saya untuk bertanya berikutnya sebagai pedoman saya, supaya saya tidak salah nanti ya. Betul. Ya, ini saya mau tahu dari itu bagaimana kita membedakan jika kita itu sedang membela agama kita, ya dalam hal ini agama Islam, atau sebenarnya kita sedang membela identitas diri kita sendiri. Itu dulu itu. Iya. Jadi di dalam Islam itu kata-kata membela atau menolong itu banyak muncul di dalam Al-Quran. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bela Allah. Nah, pertanyaannya, apakah Allah butuh dibela? Apakah Allah butuh ditolong? Pemahamannya jangan harfiah. Menolong Allah artinya
menolong agamanya dalam bentuk mensiarkan agamanya, menyebarluaskan agamanya, menyampaikan agamanya kepada orang yang belum beragama, atau kepada orang yang sudah beragama tapi belum benar agamanya. Itulah makna menolong atau membela. Kalau kamu melakukan itu, kamu menolong membela agama Allah ini, ya, maka Allah pun akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan pendirian kamu. Akan diberikan kamu rahmat, diberikan kamu jalan keluar, diberikan kamu macam-macam rezeki oleh Allah. Jadi kalau kita membela di sini, dalam pengertiannya adalah menyebarluaskan, menginformasikan, menyampaikan. Itulah makna membela. Ya. Jadi bukan membela seperti yang makna harfiahnya, oh ngapain dibela-bela? Ya, agama itu kan sudah milik Allah. Tanpa kita bela pun ya, yang benar ya tetap benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun misalnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk berupa Al-Qur'an wa dinil haq, dan agama yang benar yaitu Islam. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya dengan agama Islam itu dimenangkan oleh Allah terhadap berbagai macam ideologi, berbagai macam sistem-sistem kehidupan yang ada di muka bumi di saat itu. Jadi, kebenaran itu ketika menghadapi kebatilan pasti menang kebenaran. Tetapi memang kebenaran itu perlu disebarluaskan, perlu diumumkan, perlu diiklankan. Itulah makna menolong atau membela. Saya misalnya, saya mendapatkan nikmat dari Allah. Saya sudah merasakan, saya selamat. Saya sudah lihat ada orang di tepi jurang. Saya lihat dengan mata kepala saya. Apakah saya hanya tonton dia saja? Tidak dong. Sebagai orang yang bermoral, orang yang punya hati nurani, ketika melihat temannya, sahabatnya, atau siapapun yang sudah mau jatuh ke jurang, tangkap dia, selamatkan dia. Itulah makna menolong. Ya. Orang yang tidak peduli, itu bukan orang yang, bukan ciri pengikut Nabi Muhammad yang dia egois buat hanya dirinya saja. Ciri pengikut Nabi Muhammad itu dia punya kepekaan, punya kepedulian terhadap orang lain, untuk dia tolong, untuk dia selamatkan. Itulah makna membela. Termasuk di dalamnya membela dari upaya-upaya orang untuk merendahkan, menghina, melecehkan. Itu juga membela, menolong namanya. Karena agama Islam ini jangan sampai dijadikan ejekan, ya, bahan bulian misalnya, tidak boleh. Kita wajib membela itu dengan memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan, jangan lakukan itu. Gitu. Jadi begitulah makna pembelaan di dalam ajaran Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masya Allah. Silakan Bu Santi tanya lagi. Siap. Jelas itu? Jadi, Jelas? Ya, jelas. Berarti membela agama itu adalah murni dalam menyiarkan ajaran Betul. agama. Betul. Ya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad, bagaimana kita cara Benar. menyebarkan agama. Benar sekali. Tetap ada cara-cara yang benar gitu itu ya, Contoh. tidak boleh juga Contoh. suka-suka. Contoh nih. Contoh ya. Orang Islam kan menganggap orang non-Muslim itu dengan bahasa terminologi Islam ya, kafir misalnya. Kafir itu bukan bahasa kasar. Kafir itu artinya ingkar terhadap Islam. Itu kafir bahasanya. Sebagaimana orang Kristen punya terminologi yang khusus, namanya kita orang Islam dianggap, atau non-Kristen dianggap domba sesat. Tidak boleh umat lain tersinggung. Itu kan terminologi masing-masing agama. Maaf Bang Ustaz, bukan domba sesat, domba yang hilang. Maaf. Itu domba yang hilang. Domba Pak. yang hilang. Bukan Domba yang sesat. hilang. Baik. Saya dikoreksi. Baik. Jadi, kemudian Islam itu membuat satu klasifikasi tentang orang yang ingkar nih. Ada namanya kafir zimmi. Ada namanya kafir musta'man. Ada namanya kafir harbi. Gitu ya, dibuat klasifikasi. Siapa itu kafir zimmi? Kafir zimmi ini orang non-muslim yang belum percaya kepada Islam, tinggal di wilayah umat Islam,
bergabung dengan orang Islam, berada di bawah kekuasaan atau pemerintahan orang Islam, dan dia baik, bisa hidup berdampingan, tidak saling mengganggu, maka kata Nabi, kalau mengganggu atau memerangi, apalagi sampai membunuh, ada orang non-muslim ini, apa kata Nabi? Man adza dhimmiyan faqad adani. Siapa yang memerangi orang-orang kafir zimmi, orang non-muslim, yang baik, yang hidup berdampingan sama orang Islam, dia perangi itu, dia ejek itu, dia hina itu, bahkan dia bunuh itu, faqad adani, sungguh dia telah memerangi aku, kata Nabi. Wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang memerangi aku, sama dengan memerangi Allah. Bayangkan tuh, bagaimana penghormatan, toleransinya Islam itu. Memerangi orang non-muslim, sebenarnya mereka baik, itu sama dengan memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ada namanya kafir musta'man. Orang non-muslim yang minta perlindungan keamanan karena dia di negerinya misalnya mau dibunuh. Katakan lagi perang saudara katakan di Thailand sana. Dia non-muslim. Lalu minta perlindungan kepada umat Islam. Maka kita orang Islam wajib memberikan perlindungan kepada orang yang semacam ini. Dosa kalau kita tolak itu. Baru yang ketiga ada namanya kafir harbi. Kafir harbi ini orang non-muslim yang suka memerangi orang Islam. Ini kafir tengik nih. Ini orang Yahudi nih. Orang Yahudi nih kerjanya nih. Ya, orang Yahudi kerjanya memerangi orang Kristen, memerangi orang Islam. Yahudi ini nggak bisa diajak berdampingan ini. Ya, nggak bisa dia berdampingan. Karena dia suka membunuh aja. Anak kecil pun dibunuh. Ya, wanita pun dibunuh. Pendeta pun dibunuh. Jadi namanya dalam Islam itu kafir harbi. Nah, orang yang begini memang nggak bisa berdampingan ini. Betapa jelasnya klasifikasi itu dalam Islam itu dibuat. Ya, maka kami tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz? Jihad-jihad. Lihat dalam Quran konsep jihad. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Jihad fisik, jihad artinya ya secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Kalau sudah bicara tentang jihad fisik, bahasa Quran bukan lagi jihad, tapi qital. Baca dalam surat Al-Baqarah 190. Apa bahasa Quran? Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah. Siapa yang kamu perangi? Lihat ayatnya. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Berarti orang Islam diperangi dulu. Defensif, bukan ofensif. Orang Islam tidak boleh cari musuh dulu. Tidak boleh memerangi dulu. Haram hukumnya. Kalau ada orang Islam mengawali perang fisik, itu bukan jihad namanya, itu namanya jahat. Saya pastikan orang itu jahat. Wallahi, orang Islam semacam itu jahat. Dia bukan jihad itu. Tidak boleh ada orang Islam mengawali peperangan itu. Karena perang fisik dalam Islam bentuknya defensif saja. Menjaga diri, membela diri saja. Itu bahasa Quran. Kemudian apa? Wala ta'tadu. Kalaupun kamu membela diri, kemudian musuhmu sudah mati karena kamu tembak atau kamu bacok. Wala ta'tadu. Kamu tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Artinya kalau sudah mati, jangan kamu cincang-cincang itu jasadnya. Kamu potong tangannya, kamu potong kakinya, kamu serahkan ke anjing. Tidak boleh. Kalau sudah mati, sudah selesai, kubur. Sampai dalam sudah mati pun masih ada rahmat dalam Islam itu. Masih ada kasih sayang dalam Islam itu. Padahal itu musuh. Bahkan kalau ada musuh itu menyerah, ditawan, ya, kemudian dia sakit, dia nggak boleh kita perangi lagi. Kita obati dia. Diobati, kasih obat, luka disembuhkan lukanya. Kemudian kalau dia mau pengen perang lagi, pergi sana. Mau perang lagi, bayangin, baru diobati, merangi lagi. Subhanallah, ajaran Islam luar biasa itu. Subhanallah. Yang saya nanti akan implementasikan kepada cara kita di sini berapologet gitu, itu. Nabi Muhammad itu punya sifat sabar yang luar biasa. Itu satu yang saya teladani, bagaimana dia senang mengasingkan diri, merenung di
Gua Hira, ya itu ya, Ya, di betul. Gua Hira Betul. sebelum dia mendapat wahyu di Gunung Nur, Jabal Nur. ya, kalau Ya. tidak Jabal Nur, ya. Itu saya sangat senang karena saya pun sedang melakukan belajar seperti itu supaya saya paham kebenaran itu seperti apa, harus merenung di tempat yang tenang. Dan Nabi Muhammad telah mencontohkan itu kepada semua manusia. Betul. Lalu berikutnya sifat kepemimpinan. Saya baru sadar ternyata Nabi Muhammad punya ilmu itu, di mana kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari, dalam berusaha ataupun problem, menyelesaikan masalah. Itu ternyata sifat beliau gitu, yang kita bisa pakai itu untuk memudahkan hidup kita. Jadi banyak hal-hal yang luar biasa yang kita pelajari dari tokoh seperti Nabi Muhammad buat seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat muslim. Nah, sekarang pertanyaannya itu, saya harus hubungkan ini ketika kita sedang berapologet, karena kita pun bertemu sekarang ini di dunia apologet. Jadi Ya. saya harus hubungkan, yaitu ya. Dan saya percaya, walaupun mungkin malam ini saya akan sedikit kritis, tapi saya percaya karena Ito punya ilmu tinggi, Ito paham pertanyaan saya ini sebagai kritik positif atau menghina. Itu saya percaya Ito bisa menilai saya. Sekarang saya melihat berapologet, karena ini untuk saya diberi kesempatan bertanya kepada umat muslim, banyak yang melanggar cara berapologet seperti tadi Ito bilang dalam membela agama untuk menyiarkan ajaran Islam, itu menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Betul. Tanpa saya harus mengatakan siapa nama mereka, ya, kita semua tahu apa tujuan mereka. Apakah mereka tidak paham atau mereka pura-pura tidak tahu demi tujuan pribadi? Tapi saya malam ini itu harus juga fair menyampaikan, hati saya datang ke apologet Bang Loding itu tidak saya buat-buat, itu tidak ada semacam konspirasi atau tujuan tertentu, tidak ada. Hati saya datang sendiri tanpa ada alasan. Mengapa? Saya melihat walaupun Bang Loding tidak sempurna dalam berdakwah atau melalui sifatnya, tapi saya melihat beliau punya integritas. Kenapa saya bilang dia punya integritas? Ketika di konflik supaya bisa memancing viewers tinggi, mereka membiarkan itu terjadi. Tapi ketika orang itu datang ke komalnya Bang Loding, dia menunjukkan dia punya integritas. Dia buang orang itu tanpa banyak cerita. Di sini saya melihat Bang Loding memang murni dia berdiskusi tanpa tujuan tertentu untuk mendapatkan follower atau viewer yang tinggi. Jadi saya tidak merasa sia-sia untuk mau tetap setia masuk hanya di komalnya Bang Loding, dan dia terpilih menjadi apologet terbaik untuk tahun itu semua karena kuasa Tuhan, bukan karena dibuat-buat oleh manusia. Nah, sekarang saya mau minta penjelasan sama Ustadz, bagaimana melihat para apologet sekarang yang sangat barbar dan tidak punya etika, yang melanggar ajaran-ajaran Nabi Muhammad, di mana kita harus belajar sabar dan menanggapi hujatan selama itu tidak fatal, Ustadz. Itu dulu yang saya harus minta di sini, yang semua kita harus mendengar, dan saya percaya jawaban itu paling bijaksana. Makasih, Ito. Silakan. Subhanallah, kita kasih plus dulu. Makasih, Luar makasih biasa. banyak, Ito. Saya appreciate banget kepada Ito Kudi. Luar biasa. Inilah orang yang betul-betul jujur untuk mencari kebenaran tanpa punya tendensi apapun. Beliau telah membuka dirinya untuk mempelajari agama siapapun di dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran dalam kesimpulannya nanti. Satu hal yang menarik dari pertanyaan beliau tadi, beliau sangat rajin membaca, mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kata beliau,
Nabi Muhammad itu benar-benar sebagai teladan. Yang dalam bahasa Al-Quran itu, surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Beliau adalah teladan dalam segala aspek kehidupan. Baik menjadi sebagai pribadi, dia teladan. Sebagai ayah daripada anak-anak teladan. Sebagai suami daripada istri teladan. Sebagai pemimpin daripada umatnya teladan. Sebagai tetangga bagi tetangganya teladan. Semua dia adalah teladan dalam kehidupan. Dan beliau mengatakan satu hal yang dikagumi dari Rasulullah ini tentang kesabarannya. Yang dikorelasikan dengan debat-debat di apologet kita ini kok jauh daripada teladan itu. Rasul sudah mengatakan itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang sopan, berkata yang santun. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, atau dia diam saja. Kata orang diam itu emas. Ingat, setiap lisan kita ini kalau sudah keluar, ini jangan dikira ini tidak ada pertanggungjawabannya. Setiap keluar dari lisan kita ini sudah dicatat oleh malaikat. Baik atau buruknya, dicatat semua itu. Maka pertanyaannya, adakah contoh dakwah yang seperti itu dari Rasul? Tidak ada. Tidak ada contoh yang seperti itu dari Rasulullah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balagul mubin. Kamu itu, kami ini hanya sebagai muballigh, hanya sebagai penyampai saja. Bukan tugasmu yang memberikan petunjuk kepada manusia. Itu tugasnya Allah, urusan Allah. Urusanmu berkata, urusanmu berdakwah, urusanmu menyampaikan, tidak dengan paksaan. Jangan saking ambisinya mau memasukkan orang kepada Islam, lalu dengan bahasa-bahasa segala macam, tidak boleh. Itu hati ini bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya ada orang Islam, anak muda, pengen sekali dia pacaran sama orang Kristen misalnya, pengen banget dia memasukkan pacarnya ke dalam Islam. Akhirnya dia bikin strategi, dia zinahi dulu si perempuan ini, pacarnya dizinahi, kemudian hamil. Setelah hamil, seperempuan minta pertanggungjawaban kepada pacarnya. Lalu kata pacarnya apa? Saya mau bertanggung jawab dengan syarat kamu masuk Islam. Nah, bagaimana ini pandangan Islam? Maka saya jawab, kalau ada anak muda pakai siasat, strategi seperti itu, maka si pemuda itu sudah melakukan dosa yang berlipat-lipat. Dosa pertama dia berzina, dosa kedua dia memaksa orang masuk Islam. Tidak boleh, Islam agama yang toleran, tidak boleh memaksa itu. Oleh karena itulah kalau kita tujuannya berdakwah, maka contohnya Rasulullah. Tidak boleh gitu, bukan kita menguasai hati orang. Maka saya ini kalau bicara begini sangat berhati-hati. Saya harus memilih kata-kata. Saya sebelum ngomong itu saya harus tarik napas dulu saya. Saya takut ada orang tersinggung dengan kata-kata saya ini. Saya berusaha memilih kosakata yang paling pas, yang paling bijaksana. Ya, supaya orang tidak tersinggung. Karena saya tidak bisa kuasai hati orang. Itu hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf, ini mungkin kritik daripada itu kami kepada para apologet muslim agar segera merubah stylenya. Ya, merubah caranya. Ada orang yang telepon saya, Ustadz, cara-cara Ustadz berdakwah di internet itu, yang lembut itu, tidak laku itu nanti. Ya saya bilang, saya bukan cari follower yang banyak. Saya ingin menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Saya bukan cari follower.
Satu orang saja orang bisa masuk Islam karena kita sebab. Rasul katakan, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma biha. Kalau kamu jadi perantara, kau menjadi sebab orang masuk Islam, maka hadiah yang Allah berikan kepadamu apa? Itu lebih baik nilainya daripada dunia dan segala isinya, kata Rasulullah. Jadi kita jangan cari, ya memang ada pepatah ungkapan begini toh, khalif tu'rab, tampil beda terkenal. Nah, jadi untuk panjat sosial misalnya, pengen cepat terkenal, bikin aneh-aneh. Baul Zam-Zam peturap, kencingnya air Zam-Zam, kau terkenal. Kenapa? Air Zam-Zam kan dibawa orang seluruh dunia. Dari seluruh dunia datang ke Mekah, pulangnya bawa Zam-Zam. Tahu-tahu dikencingi Zam-Zam, kan terkenal dia. Terkenal apa? Terkenal gilanya. Nah, jadi teman-teman para apologet, ini sebuah nasihat dari itu kami ini. Beliau ini lagi mencari kebenaran. Lalu kalau kita dengan cara-cara yang tidak benar, ya, maka orang mungkin bukan paham, yang ada makin antipati. Maka kalau ada saya yang tampil masih ada komen-komen yang menyerang, saya pikir mungkin ya orang itu perlu dari non muslim mungkin perlu disadarkan juga. Saya kan sudah berusaha memilih kata-kata yang baik. Masih keluar juga cacian, nah itu berarti yang bersangkutan nggak pengen cari ilmu, tidak pengen cari wawasan, memang cari masalah aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu pun jangan kita bawa ke hati, abaikan saja. Karena bukan kita yang menguasai dia, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Saya acung jempol. Semoga itu kami ini dapat hidayah ya oleh Allah. Ini tinggal selangkah lagi nih Bang Luding sebenarnya. Ya, Pak Jemi juga saya lihat ini sudah tinggal selangkah lagi nih. Tinggal nunggu keajaiban dari langit nih, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? sekali Ustaz. Nanti Betul kalau sekali. kalau ada hidayah nanti kabar-kabari kita. Siap. Ingin kita juga menyaksikan insyaallah. Insyaallah. Ya. Ini makanya Ustadz, mereka ini Bang Jemi ini Ustadz. kawan saya sudah lama. Ya silakan Ustadz Dery. Kalau menurutku ini mereka itu sudah di dalam Islam, cuma belum declare aja. Oh iya, Karena tadi Masya Kak Santi sudah bilang Nabi Muhammad. Kalau beliau sudah mengaku Muhammad sebagai Nabi kan udah syahadat itu sebetulnya. Tapi ya kita Insya Allah, tunggulah. insya Bunga itu kan tidak akan mekar sebelum waktunya kan. Iya. Ya Iya, tugas iya, Bang iya, Loding iya. lah, Ustaz Nababan yang menyirami bunga itu tiap hari. Iya. Karena kalau kita paksa mekar mati itu bunga, betul nggak? Jadi insya Allah ya, Ana yakin ya kalau dakwah Islam disampaikan dengan cara yang benar. Karena seluruhnya orang-orang Kristen hari ini itu juga orang Islam aslinya itu. Iya. Ya, karena dia bertuhankan Allah. Cuman ada informasi yang perlu diluruskan sedikit aja. Kan kalau orang Kristen masuk Islam, kan dia tidak perlu harus kehilangan Yesus, tidak kehilangan Ibunda Maryam. Dia tetap mencintai Yesus kan, tetap mencintai Maryam, tetap mencintai Bu Santi Musa, sampai nangis, Sulaiman. Ustaz. Hah? Bu Santi sampai nangis kata-kata dari Ustadz itu, Masya Allah. Iya Allah. Iya, karena aku lihat tuh banyak orang ya, dia tidak ngaku Islam, tapi dia berperilaku seperti orang Islam. Makanya Ustaz Nababan, kita jangan jadi hakim di dunia ini, jangan saling menyesatkan, jangan saling mengkafirkan, karena kita tidak pernah tahu akhir perjalanan hidup seseorang itu. Ya, ada orang ngakunya Islam padahal bukan, dia pura-pura aja munafik ya. Ada orang yang ngakunya aku lagi belajar, aku lagi proses, tapi diam-diam dia baca kisah Nabi Muhammad, tahu kisah Gua Hira, tahu semua akhlak Nabi Muhammad. Mungkin di malam hari dia angkat tangan, ya Allah kita nggak tahu ya. Nah, jadi saya seringkali Ustaz Nababan, Ustaz Loding, semua teman-teman ya, saya sering memperlakukan orang-orang non-muslim seperti orang Islam. Itu lebih saya sukai daripada memperlakukan orang Islam seperti orang non-muslim. Betul. Nah, jadi sangka baik aja kepada Allah Ta'ala. Saya yakin nih semua yang nonton kita pun 27.000 orang ini kalau dikumpulkan di tanah lapang 2 lapang bola ini. Jadi ini banyak mungkin yang dalam hati kecilnya sudah mengatakan syahadatain ya. Mungkin kita tunggu waktu aja ya. Karena meskipun orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat berjuta kali, kayak kemarin yang lagi heboh kan Roberto Carlos, dia video mengucapkan syahadat, tapi ketika ditanya dia belum Islam, berarti dia belum Islam. Jadi teman-teman kadang-kadang takut juga ketika dia jalokin syahadat, asyhadu, takut semua, jangan. Meskipun padahal itu kalau diucapkan berkali-kali pun, kalau dia tidak ikrar I'm Muslim, saya Islam, dia tidak akan jadi orang Islam kan? Betul nggak Ustaz? Ya betul. Dia ucap syahadat nih, terus dibilang kan aku Kristen, tetap aja dia Kristen kan? Ya, ada orang tidak ucapkan dia dalam hati aja. Nah, tapi dalam hati dia membenarkan Allah itu ada, Nabi Muhammad the last messenger of Allah. Dia melihat masjid suka,
dia dengar selawat tenang. Banyak sekali orang-orang gitu, Masya Allah. Hah? Orang aku yang aku dengar. Subhanallah. Iya, ini istri saya juga nih, kenalkan nih Jodaya. Ini dulu mualaf juga. Alhamdulillah. Ya, keluarganya masih banyak yang Kristen di Maluku sana. Ya, tidak ada masalah kalau saya mencintai semua orang ya Bang Ustaz Nababan ya. Bahkan orang yang pertama dulu menyuruh saya belajar Islam itu orang Yahudi, Ustaz. We have never a problem with religion ya. Dengan agama kita nggak pernah ada masalah ya. Sekarang yang terjadi masalah itu ya teritori, politik, semuanya yang membentur-benturkan kita. Jadi saya harap ya teman-teman jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing. Kalau ada orang yang menghina satu agama, dia adalah provokator ya. Kalau dalam apalagi ini ada orang yang menghina, merendahkan, mentertawakan agama orang lain, jangan terpancing, baik dari agama manapun ya. Maaf ya, untuk menyalahkan orang lain itu nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa kan. Ya, jadi tadi saya melihat Ustaz Nababan ya menceritakan tentang orang Islam yang memaksa orang Kristen masuk Islam, itu tidak dibenarkan. Begitu juga sebaliknya kan, nggak boleh ya. Jadi kita diskusi aja. Jadi kalau yang mau login, ayo welcome, kita login sekarang. Sama-sama kita syahadat. Yang mau log out pun silakan. Itu ada pendeta, silakan dibawa ke gereja Pak. Minimal berkuranglah satu orang Islam nggak berkualitas kan. Gitu. Jadi iya. Jadi kadang-kadang gitu, masalah agama ini seperti cinta memang, tidak bisa dipaksakan. Ya. Di mana hatimu, jangan ingkari kata hatimu. Jadi teman-teman sekalian ya, yang hari ini mengatakan Islam itu benar, mari kita minta arahan dari Ustaz Nababan untuk menuntun kita semua bersyahadat. Ya, apapun agamanya boleh ikut ya, silakan. Boleh belajar bagaimana makhraj syahadat yang benar itu. Ya, mungkin ada yang mau komen nanti dari 28.000 orang, 29.000 nonton. Yang Muslim tulis Alhamdulillah saya Muslim, yang Kristen katakan saya Kristen. Ayo, boleh nggak, Ustaz? Ya, jadi Ustaz Dery, ini Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku, non-Muslim terutama, Ustaz Dery ini bukan kiai. Beliau seorang seniman yang cinta dakwah. Luar biasa. Kata-kata, bait-bait yang keluar dari sana beliau penuh dengan hikmah. Ini adalah representasi dari akhlak Rasulullah. Beliau ini layak kita jaga sebagai panutan, contoh beliau. Sejuk kalau beliau ngomong itu. Wajar saja kalau ya teman-teman dari non-Muslim banyak tertarik dengan beliau ini, dakwahnya, subhanallah. Jadi saya mau jelaskan Ustadz kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini, saudaraku ini semua, apa itu syahadat? Syahadat secara bahasa Arab itu artinya persaksian. Ada dua yang harus kita persaksikan sebagai syarat orang itu beriman kepada Islam. Yang pertama, ada namanya syahadat tauhid. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa Pak? Mercy ya? Yang artinya itu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan di muka bumi ini, tidak ada Tuhan di muka bumi ini yang layak disembah kecuali Allah. Sebab di dunia ini Bapak Ibu saudara-saudara banyak Tuhan. Ada Tuhan dalam bentuknya manusia, ada Tuhan yang bentuknya batu, ada Tuhan yang bentuknya arwah-arwah, ada Tuhan yang bentuknya materi, ada Tuhan bentuknya jabatan, pangkat, ada Tuhan yang bentuknya kuburan. Maka statementnya, karena terlalu banyak Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia ini, maka kita harus mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang aku sembah di muka bumi ini kecuali satu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah statement yang luar biasa untuk meninggalkan semua Tuhan-Tuhan dalam bentuk yang macam-macam itu. Maka konsekuensinya, ketika seseorang sudah mengatakan aku bersaksi Tuhanku adalah Allah, maka dia harus yakin hanya Tuhan yang menciptakan, hanya Allah Tuhan yang memberikan kehidupan, hanya Allah Tuhan yang memberikan rezeki, hanya Allah Tuhan yang menjaga, hanya Allah Tuhan yang memelihara, hanya Allah Tuhan yang memberikan petunjuk. Wah, itu dalam sekali nanti maknanya itu. Lalu yang kedua, persaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang sama, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul
Afa immata au qutila qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad ya adalah Rasul Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi-Nabi lain. Sama dengan Yesus, Nabi Isa. Sama dengan Moses. Sama dengan Abraham. Sama dengan Sulaiman. Kalaupun dia itu ada mujizat-mujizat sampai terbang ke langit sana, tidak boleh berubah jadi Nabi. Tetap manusia. Tidak boleh jadi Tuhan dia. Oh ini dia. Sebuah persaksian. Sehebat apapun mujizat Nabi Muhammad itu tidak boleh bergeser jadi Tuhan dia. Selamanya tetap manusia. Dia hanyalah Nabi. Ya, Qul. Katakan kata Allah. Innama ana basyarun mitlukum. Katakan Muhammad kepada umatmu. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu. Kamu makan, aku makan. Kamu minum, aku juga minum. Kamu lapar, aku juga lapar. Kamu takut, aku juga takut. Kamu kawin, aku juga kawin. Cuma yang membedakan aku dengan kamu apa? Yuha ilayya. Allah memberikan wahyu kepadaku. Kamu tidak. Aku diberikan. Itu aja. Saya manusia biasa. Bermacam-macam mujizat Allah berikan kepada Nabi. Tidak boleh berubah jadi Tuhan dia. Itulah hebatnya persaksian kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kita sudah bersaksi sebagai pengikut Nabi Muhammad itu apa? Kita harus mencontoh semua akhlak sifat-sifat Nabi. Seperti apa Nabi menjalani kehidupan, seperti itulah kita contoh. Itulah konsekuensinya. Ya. Cuma kami orang Islam kadang-kadang kalau sudah bicara tentang sifat Nabi, lebih banyak yang dicontoh kawinnya. Nah, itu kelemahan kita juga. Ya. Padahal dia yang paling mantap, satu-satunya manusia. Ya, Nabi yang betul-betul bisa berlaku adil itu beliau luar biasa itu. Ya kan? Jadi. Dan dia memang tujuannya bukan syahwat. Karena masa-masa perang, banyak suami mereka yang meninggal dunia. Orang ini masih mu'alaf, baru masuk Islam. Anak-anak mereka banyak. Kalau tidak dinikahi Rasulullah, khawatir murtad nanti mereka. Maka mereka yang dinikahi Nabi itu semuanya nenek-nenek. Sudah menefus. Cuma satu saja yang gadis. Yang remaja, Aisyah. Ya. Nah, kelemahan kami orang Islam ini itu, kadang-kadang kalau sudah bicara sunnah Nabi, yang diambil yang beratnya. Dan gagal pula. Banyak gagal gitu kan. Padahal sunnah Nabi itu banyak. Sholat duha ada. Ya. Puasa sunnah ada. Kok itu pula ya. Kok itu nggak dipraktekin. Diambil yang berat. Nah gitu. Sehingga ada satu penilaian yang negatif. Terhadap yang namanya poligami itu. Nah begitu toh. Jadi subhanallah syahadat itu adalah luar biasa konsekuensinya. Ketika mengatakan tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, maka dia harus wajib yakin yang memberikan rezeki itu Allah, yang menjaga dia Allah, yang menyelamatkan dia hanya Allah, bukan ada manusia di situ. Kan dalam itu. Ya, begitu itu. Silakan Bang Luding. Makasih. Silakan, Masya Allah. Silakan. Masya Luar biasa. Allah. Sana baban. Banjir hidayah. Hujan hidayah di sini di Malang ini. Waalaikumsalam. Ya Rob. Bang Loding. Ya Rob. Siap. Bang Loding ini saya all in love ini sama dua ustadz malam ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya tadi Bang Dery juga mengatakan tadi ya dia punya kerendahan hati yang luar biasa ini. Kalau Bang Dery ini ya, saya panggil aja Bang Dery ya. Apa tadi benar Bang Dery, kalau kita orang itu baik, kita baik itu biasa ya Bang Dery ya, benar kan? Ya, terus juga kalau kita marah-marah, ya benar tadi kata Bang Dery, anak kecil aja bisa. Jadi mungkin tadi ada netizen bilang ya kalau kita dihujat
ya wajar kita marah. Itu yang saya mau luruskan gitu loh. Bukan berarti nggak terjadi di agama lain atau Kristen, mereka juga bisa lebih juga gitu kelakuannya gitu. Tapi di sini kan yang mau kita katakan, ketika kita diserang dalam berapologet melalui mulut gitu, hujatan, apakah kita tetap menyerang balik atau kita meneladani cara Muhammad gitu. Dan saya mengapa membaca cerita Muhammad? Karena saya mau konfirmasi apakah perilaku oknum-oknum ini benar mencerminkan ajaran Nabi Muhammad. Ternyata tidak gitu ya. Dia sangat sabar dan dia tidak membalas. Perilakunya persis seperti juga teladan Yesus Kristus begitu. Jadi malam ini saya konfirmasi ke Ustadz Nababan sama Bang Dery gitu, ternyata benar yang saya maksudkan tadi. Jadi jangan salah paham ya, di umat Kristen juga banyak gitu ya. Iya, begitu. Jadi makasih kalian mengajarkan juga hak malam ini keterbukaan dan kejujuran yang saya sedang belajar itu. Dan di belakang sana saya mendapat cerita tentang Ustadz Nababan. Tidak sama seperti yang saya lihat malam ini. Saya harus bilang itu, di belakang Ustadz Nababan itu sangat keras, sangat menghina Kristen, dan saya tidak percaya begitu saja. Jadi malam ini, saya sudah membuktikan, kalau yang dikatakan orang, tidak demikian. Betul. Makasih banyak itu. Luar biasa. Bang Dery. Saya mau tambahkan, luar biasa. Jadi, saya ingin luruskan ya, memang dari debat-debat saya dulu, tahun 2004, saya kan masih muda waktu itu, toh. Waktu masih muda saya, debat memang agak terkeluar kata-kata yang sedikit agak kasar gitu. Tapi itu dulu lah, kan manusia kan dengan bertambahnya umur itu kan makin matang, makin dewasa. Jangan pula yang diingat 22 tahun yang lalu. Udah mundur itu. Lihat yang sekarang saya. Saya selalu katakan kepada teman-teman, orang Islam terhadap non-Muslim itu taubannya seperti dua abang beradik yang sedang berantem. Saya kasih analogi begini. Ada seorang abangnya ini katakan SMA. Dia punya adik SD kelas 1. Abang dan adik kandung nih. Suatu hari mereka bermain-main gitu. Abang adik ini, yang abangnya sudah SMA, adiknya masih SD. Entah alasan apa, tiba-tiba si adik ini mukul abangnya. Lalu oleh abangnya dibalas lebih kuat lagi. Karena tenaganya anak SD kelas 1 seberapa lah? Abangnya SMA, dipukul lah, dibalas sama abangnya. Jeritlah si anak ini. Ya. Lalu kedengaran ayahnya, anaknya yang kecil menangis, jerit. Kira-kira yang disalahkan ayah siapa itu? Pasti yang disalahkan abangnya. Pertanyaan saya, yang duluan cari gara-gara siapa? Abang atau adik? Yang duluan cari gara-gara kan adiknya. Adiknya mukul abangnya, oleh abangnya dibalas, lebih kencang lagi, karena dia sudah dewasa. Kenapa yang dimarahi si abang? Padahal si abang ini membalas. Karena si abang itu sudah dewasa, akalnya sudah sehat, udah bisa membedakan. Iyo sabar, kira-kira begitu. Kami juga terhadap non-Muslim, kira-kira lebih kurang begitu. Anggaplah kami si abangan, non-Muslim itu si adean. Kalau ada orang menghujat atau menghajar, misalnya, tidak secara otomatis kita harus membalas. Lihat konteksnya dulu, gitu kan? Kalau hanya dengan kata-kata saja, tak sampai kepada yang membabi buta misalnya, kenapa harus kita balas dengan yang setimpal? Atau lebih dasar lagi, tidak perlu. Nah, begitulah analoginya. Ya, analoginya begitu. Kami anggap kami sudah diberikan petunjuk sama Allah, si abangan, yang sudah lebih dewasa, ya iyalah kalau ada yang mengeluarkan lontaran kata-kata, si adian gitu, atau memukul si abang, jangan langsung main balas saja. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, Allah juga begitu. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan kita. Karena kamu tidak mengambil akhlak Rasulullah. Rasul itu pernah di Madinah. Punya kebiasaan Nabi itu, kalau habis subuh itu, selalu ke pasar. Ngasih seorang bapak-bapak yang buta. Nah, bapak yang buta ini duduk dekat pasar, ngemis. Tapi kalau ngemis ocehannya apa?
Muhammad gila, Muhammad gila. Itu aja ocehannya. Lalu Rasulullah tahu ada orang mengeja Nabi. Setiap habis sholat subuh Rasul bilang sama Aisyah istrinya, Aisyah, ada makanan apa di rumah? Ya ada roti. Oh, ada roti sudah diantar sama Nabi. Dikasih. Itu disuapin sama Nabi langsung, bukannya disuapin karena dia tidak melihat buta. Sambil ngoceh, Muhammad gila, Muhammad ini menghujat. Padahal yang ngasih makan itu Nabi Muhammad. Nah, dan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dilakukan Nabi. Sampai suatu hari Nabi Rasulullah itu meninggal dunia, Nabi Muhammad meninggal. Lalu begitu Nabi meninggal, mertua Nabi, ayahnya Aisyah, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bertanya kepada Aisyah putrinya, "Ya Aisyah, istri Rasulullah, saya mau tanya, apa sih keteladanan Nabi, kebiasaan Nabi itu yang paling teladan, yang kamu tahu itu apa?" Kata Aisyah, ya Aba, suamiku itu Rasulullah itu punya kebiasaan kalau habis subuh itu dia minta disiapkan roti untuk disedekahkan kepada bapak-bapak di pasar yang suka menghina Nabi, bilang Nabi Muhammad itu gila. Oh begitu. Lalu kalau gitu saya datangi. Di mana? Dekat pasar sana. Pokoknya lihat aja ada orang buta. Ingin melanjutkan kebiasaan Nabi. Datanglah ke sana. Dia dengar itu Muhammad gila, Muhammad gila. Lalu dikasihlah itu, disuapin oleh Abu Bakar. Tapi oleh orang buta ini merasa kok beda ya rasanya. Cara dia menyuguhkan, menyuap itu kok beda. Kok ini lebih kasar dikit. Kalau Rasul kan kasih sayang, lembut gitu kan. Walaupun itu Nabi dihina. Tapi Abu Bakar lembut juga. Cuma agak beda dia. Dia bilang apa? Oh, kamu siapa? Ya yang biasa. Enggak biasa itu. Ya, saya enggak percaya kamu yang biasa itu. Ya, karena cara kamu menyuapin saya itu beda rasanya. Beda kasih sayangnya. Oh, kata Abu Bakar, betul, saya harus jujur, betul. Yang biasa nyulangin atau nyuapin kamu itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Sudah meninggal ya. Kalau boleh tahu siapa itu yang meninggal, yang suka bantu saya ngasih makan nyuap itu, siapa itu? Ya itu yang kamu suka aja, Muhammad gila itu. Jadi dia itu, iya. Oh langsung nangislah jerit ini si buta ini. Lalu dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Dia Akbar. tidak tahu kalau yang menyuapin itu ternyata orang yang suka dihujat, dihina sama dia. Inilah keteladanan Rasulullah itu. Itu yang banyak hilang dari diri umat Muhammad sekarang ini. Ya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Nababan memang I love you. Bertubi-tubi. Teman-teman sekalian ya, kapan-kapan kita ngopi-ngopi bareng ya sama Ustaz Nababan. Beliau beberapa kali berkunjung ke rumah saya, cuman saya belum pernah berkunjung ke rumah beliau. Ya. Ya, Wajib. beberapa kota. Ya. Jadi Saya mau kenalkan Bang, saya tinggal di Bogor. Saya ada pesantren, namanya pesantren modern